Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Gunawan, NPM 177002061. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis pada sistem tenaga listrik yang saya buat di program Meta. Langsung saja, ini merupakan sistem tenaga listrik yang saya buat, di mana ada 3 parameter yang harus ada, yaitu harus ada loop, kemudian ada interkoneksi, dan terakhir ada network. Nah, ini merupakan kondisi sistem tenaga listrik tersebut ketika di run. Di sini terlihat persentase operasi tegangan pada masing-masing bus, di mana pada sebelumnya itu saya telah setting persentase operasi tegangan. Apabila berada pada persentase kurang dari 98%, maka dia akan berada pada level marginal, seperti itu. Kemudian ini data aliran daya. Pada data ini terlihat dari setiap bus itu terhubung kemana, kemudian mensuplai dayanya berapa, dan mendapat suplai daya berapa. Contohnya, ini bus 1 itu terhubung dengan bus 2, di mana dia memberikan suplai daya sebesar 17,880 MW. Kemudian bus 2 itu terhubung dengan bus 3 dan bus 5 dan mendapat suplai daya dari bus 1. Sehingga kalau dia mendapat suplai daya, maka di sini dalam keterangannya itu nilainya minus. Next. Nah, ini merupakan data rugi-rugi daya, di mana rugi-rugi daya disebabkan oleh trafo dan kabel, dengan total rugi-rugi daya yaitu sebesar 120,2 kW. Kemudian masuk ke efisiensi. Efisiensi ini kita membutuhkan maksud saya membutuhkan data dari daya sumber dan daya rugi-rugi. Di sini daya sumbernya itu sebesar 17,880 MW, kemudian tadi rugi-rugi dayanya itu sebesar 120,2 kW. Nah, untuk hasil perhitungannya itu rumusnya itu daya sumber dikurangi rugi-rugi daya dibagi daya sumber dikali 100%. Dengan memasukkan angka yang tadi, maka hasilnya itu sebesar 99,33%. Lanjut pada keandalan. Keandalan ini ada beberapa indeks. Yang pertama ada SAIFI atau indeks frekuensi gangguan rata-rata sistem. Kemudian ada SAIDI atau indeks durasi gangguan rata-rata sistem. Ada CAIDI, indeks durasi gangguan rata-rata pelanggan. Ada ASAI, indeks ketersediaan layanan rata-rata, dan ada ASWI, indeks ketidaktersediaan layanan rata-rata. Nah, untuk data pada sistem tenaga yang dibuat itu, di mana ketersediaannya itu sebesar 0,9502 per unit dan ketidaktersediaannya itu 0,04976 per unit. Lanjut, ini merupakan peringatan kondisi sistem, di mana sistem tenaga listrik yang saya buat itu terdapat beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada critical report. Di sini terdapat generator yang berada pada kondisi under voltage dan under power dan under excited. Kemudian ada marginal report, di mana di sini terdapat bus mana saja yang berada pada level marginal dikarenakan under voltage tadi. Nah, ini perbaikan yang saya lakukan. Jadi ketika pada sistem tenaga terdapat kondisi under voltage, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memasang kapasitor ataupun mengurangi beban. Dimana pada kali ini saya hanya mengurangi beban karena apabila saya memasang kapasitor tidak memenuhi syarat. Jadi untuk perbaikannya itu saya hanya mengurangi jumlah unit yang terpasang pada bus tersebut, sehingga bebannya itu menjadi sedikit gitu. Jadi busnya itu tidak terlalu mensuplai daya terlalu besar. Nah, untuk setelah perbaikan, di sini terlihat tidak ada kondisi bus yang berada pada level marginal. Jadi warnanya hitam semua, yang artinya bus pada kondisi bagus. Nah, untuk data aliran dayanya seperti tadi ya, bus mana saja yang terhubung, kemudian mendapat suplai dari mana gitu. Untuk data lossesnya itu di sini totalnya itu menjadi berkurang menjadi sebesar 73,4 kW. Kemudian efisiensinya itu daya sumbernya sebesar 15,539 MW, dan daya lossesnya itu tadi kan
sebesar 73,4 kW. Apabila dihitung, maka efisiensi dari sistem tenaga listrik setelah perbaikan itu sebesar 99,53%, naik ya. Kemudian untuk keandalannya itu ada ketersediaannya itu sebesar 0,9503 per unit, dan untuk ketidaktersediaannya itu sebesar 0,04970 per unit. Terakhir mungkin kesimpulannya itu, yang pertama, pengaturan persentase operasi tegangan pada bus mempengaruhi kondisi bus seperti yang telah saya bilang tadi. Jadi kita dapat mengatur persentase operasi tegangan, mau pada berapa persenkah bus tersebut berada pada level marginal. Seperti tadi saya setting sebelumnya itu sebesar apabila kondisinya kurang dari 98%, maka dia akan berada pada level marginal. Seperti itu. Untuk yang kedua, tingginya kebutuhan akan daya reaktif dari beban akan berdampak kepada menurunnya tegangan nominal bus dan mengakibatkan kondisi under voltage. Nah, seperti contoh yang tadi ya, jadi ada beberapa bus yang terlalu banyak beban sehingga dia mengakibatkan kondisinya itu under voltage. Kemudian jika terjadi kondisi under voltage pada bus, salah satu cara untuk mengatasinya kita dapat memasang kapasitor dan mengurangi beban. Kalau yang saya lakukan tadi kan hanya mengurangi beban. Nah, untuk selanjutnya itu, jika terjadi kondisi over voltage pada bus, salah satu cara untuk mengatasinya itu kita dapat menambah beban yang terkoneksi pada bus tersebut. Jadi kalau over voltage itu dia kondisi busnya itu kelebihan tegangan gitu. Jadi kita harus memasang beban yang lebih untuk dapat mengatasi hal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan materi ataupun kesalahan penjelasan dari saya, dan mohon maaf bila kata-kata yang saya sampaikan itu tidak teratur dan tidak sulit dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.